Saudara, sejumlah daerah tengah bergejolak seiring dengan rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau yang biasa dikenal PBB P2. Wakil Menteri Dalam Negeri bahkan menyebut ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dengan 20 daerah diantaranya menaikkan PBB P2 di atas 100%. Setelah beberapa waktu lalu warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang bergerak untuk memprotes kenaikan PBB yang dinilai terlalu drastis dan membebani di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, giliran warga Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan yang bersuara. Kenaikan tarif di Kabupaten Bone disebut sebesar 300%, meski pemerintah kabupatennya membantah angka tersebut dan mengklaim kenaikan hanya 65%. Gejolak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berawal di 13 Agustus lalu. Unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan berakhir ricuh. Dua kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bone dan Pergerakan Mahasiswa Indonesia PMII Cabang Bone terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Situasi memanas saat massa merasa aspirasi mereka tidak mendapat tanggapan dari anggota dewan. Pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Bone mencoba merangsek masuk untuk mencari para legislator yang dicegah barikade Satpol PP dan polisi. Saling dorong terjadi dan mengakibatkan pecahnya kaca pintu kantor DPRD. Tak berhenti di situ, saudara, sehari kemudian di 14 Agustus unjuk rasa digelar, tetapi lokasinya berbeda, yakni di kantor Bupati Bone. Aksi gabungan mahasiswa dan masyarakat yang awalnya berjalan damai berujung ricuh karena tidak munculnya Bupati Bone seperti yang diharapkan pendemo. Pendemo mencoba merangsek masuk ke kantor Bupati Bone yang dicegah barikade Satpol PP dan polisi. Mahasiswa pendemo menilai kenaikan pajak hingga 300% tidak rasional dan sangat tidak berpihak ke masyarakat. Di samping itu, pendemo juga menyebut kenaikan PBB merupakan keputusan sepihak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bone. Pada 14 Agustus lalu, massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan. Kericuhan bermula ketika massa memaksa maju mendekati pintu masuk kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi langsung. Namun barikade aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di depan pintu menahan mereka. Dorong-dorongan tak terhindarkan dan suasana semakin panas ketika sebagian massa melemparkan botol air ke arah aparat. Terkait dengan adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan PBB P2 yang tidak dengan kajian yang komprehensif terkait dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bone pada hari ini. Kemudian kami menuntut Bupati dan Wakil Bupati Bone untuk mengembalikan uang seluruh masyarakat Kabupaten Bone yang sudah membayar pajak PBB P2 pada tahun ini. Karena belum ada kebijakan yang mengambil terkait dengan perubahan tersebut dan penaikan tersebut. Di tengah-tengah aksi penolakan kenaikan PBB, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Saharudin membantah kenaikan PBB di Bone yang disebut-sebut mencapai 300%. Menurut Andi, kenaikan PBB yang dibebankan kepada masyarakat di Bone rata-rata 67%. Kenaikan PBB disebut Andi pada dasarnya juga bergantung pada lokasi di mana bangunan tersebut berdiri. Misalnya, objek tanah yang berada di pinggir jalan tidak mungkin sama dengan yang di perkampungan atau perumahan.
Tetapi rupanya informasi terbaru soal kenaikan PBB 67%, bukannya 300%, belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat Bone. Demonstrasi jilid ketiga di Bone pun pecah pada 19 Agustus. Aliansi Rakyat Bone Bersatu menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati Kabupaten Bone menuntut pembatalan kenaikan PBB. Demo sempat memanas saat pendemo berusaha masuk ke kantor Bupati Bone untuk bertemu dengan Bupati dan wakilnya. Jelang tengah malam, kericuhan kembali terjadi saat polisi berupaya membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Bupati. Kericuhan terjadi saat polisi berupaya membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Bupati. Mereka berharap Bupati menjelaskan perihal kenaikan pajak. Pendemo sempat melempari petugas yang membuat polisi mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan massa. Sejumlah orang pun ditangkap petugas. Hanya persoalan kenaikan PBB 2, apakah sudah ada kebijakan yang dikeluarkan untuk membatalkan atau tidak? Tidak ada juga kejelasan siapa yang akan berdialog. Kami menghendaki Bupati dan Wakil Bupati datang dalam rangka untuk memastikan betul ini kebijakan kenaikan PBB 2 itu sangat memberatkan masyarakat dan kemudian dibatalkan. Itu yang kami minta. Pendemo sengaja bertahan hingga malam di aksi unjuk rasa pada Selasa 19 Agustus tak lain demi bisa bertemu dengan Bupati atau Wakil Bupati Bone. Mereka hanya ingin memastikan besaran kenaikan PBB. Pendemo berharap kenaikan pajak bisa dibatalkan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Selain berujung ricuh, demonstrasi penolakan kenaikan PBB di Bone Selasa malam diwarnai pelemparan batu dan petasan kepada petugas. Sejumlah mahasiswa dan aparat mengalami luka-luka. 54 demonstran ditangkap dan akan diberikan pembinaan di Mapolres Bone. Ya, sementara kami cari untuk datanya seperti dengan perintah dari Mabes untuk di-profiling. Tapi kalau untuk bagaimana nanti, apalagi masih rata-rata di bawah umur, kami mungkin hanya mendatangkan saja. Dan kami akan bawa langsung ke Polres untuk diambil keterangannya sedikit. Setelah itu nanti kita akan balikan ke orang tuanya. Bang, untuk rata-ratanya akan dipanggil ke Polres, Bang? Iya, akan saya panggil ke Polres. Setelah gelombang demonstrasi dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu ricuh dan berlangsung hingga Rabu pukul 1 dini hari, akhirnya pemerintah Kabupaten Bone memberikan klarifikasi dan menyatakan pembatalan kenaikan PBB. Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemkab Bone menyampaikan secara resmi penundaan dan melakukan kajian secara total soal kenaikan penyesuaian pajak. Tapi bagi warga yang telah melakukan pembayaran akan disesuaikan dan dikembalikan sesuai dengan selisih pembayaran. Berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Negeri, akhirnya pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan penyesuaian zona yang tanah tersebut. Ditunda, kita akan kembali ke pajak sebelumnya. Bisa dipastikan yang sudah membayar ini akan dikembalikan sebagian, akan disesuaikan dengan standar yang baru. Ya, tentu kita akan melakukan penyesuaian kembali karena sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Pemkab Bone memutuskan menunda kenaikan PBB. Tetapi warga menilai seharusnya hal itu dilakukan sejak awal sehingga tidak menjadi polemik di tengah masyarakat yang berujung pada terjadinya gesekan antara mahasiswa dan masyarakat pendemo dengan aparat yang berjaga. Warga berharap Pemkab Bone di kemudian hari akan lebih berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan yang berimbas pada kepentingan publik. Itu di sisi lain respon dari pemerintah ini tentu seharusnya dari awal sudah disampaikan sehingga tidak menimbulkan polemik yang terlalu dalam. Kita
kami sebagai warga Kabupaten Bone sangat mengharapkan bahwa apa yang menjadi aspirasi rakyat di kemudian hari yang berujung pada pengambilan kebijakan perlu ada pertimbangan dan partisipasi luas masyarakat itu. Setelah kenaikan PBB ditunda, Pemkab Bone mempersilahkan warganya mengecek dan membayar PBB-nya dengan nominal seperti tahun sebelumnya. Pemkab Bone juga meminta warga tetap tenang, menjaga kedamaian dan tidak terpengaruh provokasi pihak tertentu dalam menyikapi segala sesuatu. Tetapi Pemkab juga harus terus diingatkan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman komunikasi yang jelas dengan masyarakat juga harus dijunjung tinggi. Dengarkanlah aspirasi masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi yang berujung pada bentrokan yang tidak seharusnya terjadi.